Guys, welcome back to my digital journal. Review here, welcome. So di video kali ini aku bakal bahas part kedua, bahas soal bahasa Inggris untuk SIMAK UI. Nah, buat teman-teman yang belum nonton part 1 bisa tonton dulu video di sini. Dan buat teman-teman yang ingin latihan bareng-bareng nih di video kali ini, aku juga udah share PDF-nya di description aku ya. Oke, kita langsung aja pembahasan soal-soalnya yuk. Oke guys, kita lanjut aja ke pembahasan soalnya. Dan di sini aku bakal bahas 2 section ya teman-teman. Ada yang reading section dan yang kedua ada grammar section. Jangan lupa untuk kerjain bareng-bareng dari PDF yang udah aku cantumkan di description ya. Oke, sekarang kita let's go ke reading section. Aku buat di yang pertama karena memang komposisinya lebih banyak ya teman-teman dibandingin grammar section. Yang pertama itu ada pertanyaan tentang pronoun atau mungkin kita sering dengar juga ada reference. Biasa ya pertanyaan ditanyakan itu ada pronoun, terus kita ditanya kira-kira pronoun tersebut itu merujuk kemana. Nah, biasanya ditanyakan seperti the word it refers to, the word this itu here means, atau the word they itu refers to mana. Teman-teman, strategi cepatnya adalah pertama harus baca kalimat yang mengandung kata pronoun tersebut terlebih dahulu, baru yang kedua nanti teman-teman bisa baca konteks kalimat sebelumnya buat mendapatkan ide nih kira-kira pronoun tersebut itu merujuk kepada siapa. Nah, sekarang coba kita lihat pronoun tuh ada apa aja sih yang biasa umum muncul ya di SIMAK UI. Pertama ada it. It itu artinya dia, dan karena dia artinya dia, itu adalah benda atau hewan yang tunggal. Contoh nih misalnya, the museum launched a new exhibition and it attracted thousands of visitors. Nah, kalau kita lihat di sini kan pakai it ya, teman-teman. Nah, it-nya itu maksudnya adalah dia menarik ribuan pengunjung. Maksudnya adalah museum tersebut ya, yang menarik banyak pengunjung. Nah, sekarang kalau kita lihat yang kedua, ada they. They artinya mereka, dan merekanya itu adalah sebagai subjek kalimat ya. Contoh, many students failed the exam because they didn't prepare well. Banyak siswa yang gagal ujian karena mereka tidak siap dengan baik. Nah, they-nya itu karena artinya mereka, itu maksudnya ke siswa-siswa yang ada banyak itu ya. Sekarang yang them, mereka juga, tapi di sini merekanya sebagai objek nih teman-teman. Contoh, the guide showed us ancient artifacts and allowed us to photograph them. Jadi pemandu ini tuh menunjukkan kita artefak kuno nih, dan memperbolehkan kita untuk mendokumentasikan mereka. Nah, mereka itu maksudnya adalah ke artefak-artefak kuno. Terus this itu artinya ini, sama kayak this itu juga artinya ini teman-teman. Beda kalau this itu dia cuman satu ya, singular. Tapi kalau this itu adalah jamak atau ada banyak ya. Contoh di sini, the government decided to raise the tax rate, this caused a nationwide protest. Jadi katanya pemerintah ini memutuskan untuk menaikkan angka pajak nih. Hal ini telah menyebabkan protes dalam lingkup nasional. Berarti kan fenomenanya, hal ini maksudnya tindakan pemerintah ya yang meningkatkan pajaknya tersebut. Sekarang yang that itu artinya itu, dan bentuk pluralnya itu jadi those ya, itu juga artinya itu ada banyak. Contoh di sini, the company suffered a huge financial loss last year that led to its bankruptcy. Jadi ternyata perusahaan itu menderita adanya kehilangan keuangan yang sangat besar tahun lalu. Hal ini telah membawa mereka ke pailitan atau kebangkrutan. Nah, itu adalah tepat ya pakai that, dan itu merujuk ke fenomena tersebut. Kalau those kita lihat di sini, we used to face many technical issues but those have been resolved. Jadi kita itu telah terbiasa gitu ya melihat banyak masalah teknis, tetapi hal-hal tersebut telah diselesaikan. Nah, itu kan berarti those itu merujuk kepada masalah-masalah teknis ya teman-teman, technical issues. Jadi seperti itu untuk pronoun. Sekarang kita coba lihat di the word they in sentence 4 refers to. Kita baca dulu nih kalimat yang mengandung kata they tersebut. Mungkin udah ada jawabannya juga di kalimat tersebut ya teman-teman. We discovered that certain deep sea jellyfish utilize bioluminescence as they generate their own light to deter predators in the midnight zone. Jadi dia menyatakan nih kalau kita tuh menemukan nih adanya beberapa jellyfish yang utilize itu artinya adalah menggunakan ya. Dan katanya si jellyfish tersebut menggunakan cahaya biologis ya, bioluminescence.
Kenapa tuh? Karena mereka itu bisa generate atau membuat ya cahaya mereka masing-masing untuk bisa menakutkan predator yang ada di zona gelap. Berarti kan kalau kita lihat di sini, dia udah jelas ya maksudnya ke certain deep sea jellyfish. Karena mereka punya bioluminescence, jadi tentunya bisa membuat cahaya mereka dengan dirinya sendiri. Jadi jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Nah, sekarang kita ke tipe soal yang kedua, main idea. Ciri-cirinya soal main idea tuh biasanya ada kata what is the title of the text, what is the main idea of the paragraph, atau what is the topic of the text. Jadi ditanyakan judul atau ide utama atau topik utama dari suatu teks. Nah, karena kalau soal-soal simak itu paragrafnya kisaran 3 sampai 5 paragraf ya kalau soal-soal main idea. Jadi di sini aku ada strateginya nih teman-teman. Baca full paragraf pertama dan akhir, tapi untuk paragraf tengah, teman-teman nggak usah baca full, tapi baca kalimat pertama dan kalimat akhirnya aja. Coba ya, kita lihat di sini, which of the following is the best title of the text? Nah, kira-kira judul terbaiknya untuk teks ini apa? Kita coba baca masing-masing paragraf ya, teman-teman. Indonesia has launched a massive marine cleanup initiative across its major coastal sanctuaries to mitigate the devastating accumulation of ocean plastic waste. Jadi Indonesia tuh baru melaksanakan adanya inisiasi baru nih teman-teman. Jadi mereka itu lakukan inisiasi bersih-bersih laut ya, clean up initiative. Di mana tuh tempatnya? Katanya di tempat perlindungan sanctuaries ya, yang ada di pesisir coastal tersebut ya. Tujuannya untuk apa? Katanya untuk memitigasi. Memitigasi itu artinya mencegah ya teman-teman. Dan di sini mencegah adanya akumulasi yang devastating, yang buruk atau yang parah. Dari apa? Dari sampah-sampah plastik yang ada di lautan. Nah, berarti pada dasarnya Paragraf 1 lagi bilang ya, ada kebijakan yang baru diluncurkan pemerintah untuk menghilangkan sampah yang ada di pesisir. Nah, the government stated the campaign, which began with immediate effect, is especially aimed at safeguarding coral reef system and endangered marine habitats. Jadi katanya kampanye tersebut tuh sebenarnya memiliki dampak yang langsung ya, immediate. Tujuannya juga katanya aimed itu ditujukan untuk apa nih? Untuk menjaga terumbu karang, terus juga hewan-hewan atau habitat-habitat yang sudah langka ya, endangered. Nah, transisi ini tuh menuju apa? Untuk stricter waste management, pengelolaan sampah yang lebih ketat, dan diekspektasikan untuk mengembalikan, restore, keberagaman marin yang ada di lokal. Terus juga menstabilisasi adanya rantai makanan, food change, yang mendukung traditional coastal fishing communities. Sehingga nanti jadi stabil ya, masyarakat nelayan yang ada di pesisir tersebut. Berarti kita bisa simpulkan ya, paragraf 1 itu lagi ngebahas tentang kebijakan pengelolaan sampah ya teman-teman yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, sekarang kita lihat paragraf kedua. Karena paragraf 2 itu adalah paragraf yang di tengah ya, teman-teman baca kalimat pertama sama akhirnya aja. Environmental intervention come less than a year after a prominent international research team documented that microplastic had contaminated over 70% of the pelagic fish species in Java Sea. Nah, ternyata intervensi atau inisiatif pemerintah tersebut ya, itu langsung kurang dari satu tahun setelah mereka ada riset tim yang ternyata mendokumentasikan ternyata mikroplastik itu telah mengkontaminasi hampir 70% dari hewan-hewan yang ada di laut lepas Jawa ya. Pelagic itu tuh berarti hewan-hewan atau ikan-ikan yang dia tuh di laut yang terbuka gitu teman-teman. Nah, ini berarti latar belakang kenapa akhirnya pemerintah mengambil inisiatif tersebut. Terus yang kalimat terakhir itu bilang, the tiny debris species possess highly resilient structures and have been documented blocking the digestive tracts of marine organism. Jadi mereka tuh ditemukannya ada semacam hal-hal yang kecil-kecil tuh debris ya, potongan-potongan kecil dari mikroplastik ya, dan dia tuh strukturnya tuh kuat, resilient structure, jadi nggak terurai tuh debrisnya tersebut ya. Alhasil mereka itu jadi menutupi, blocking adanya trakea pencernaan ya, digestive itu.
dari para organisme yang ada di lautan. Sehingga itu menyebabkan kegagalan reproduksi untuk stok-stok ikan untuk komersial. Berarti paragraf kedua itu lagi ngasih tahu tuh tentang background dari kebijakan ya teman-teman. Sama ngasih tahu juga tentang dampak mikroplastik ya kepada organisme tersebut yang ada di lautan. Sekarang kita lihat paragraf ketiga ya, kalimat pertamanya. Spokesperson for the Traditional Fishermen Association remarked that local fishing communities would adopt the new waste regulations cooperatively. Jadi katanya di sini ada jubir nih, juru bicara ya, dari perkumpulan para nelayan itu bilang nih, kalau kita sih bakal mengadopsi ya, kalau ada peraturan sampah yang baru katanya. Dan itu dilakukan secara kooperatif. Tapi dia bilang di kalimat akhirnya, however, tapi para juru bicaranya juga bilang nih, mereka punya genuine apprehension, berarti kecemasan ya, apprehension tersebut terkait kalau misalnya kebijakan itu diimplementasikan secara sudden, tiba-tiba gitu. Karena nanti bakal menutup akses ke beberapa tempat mereka untuk mencari ikan ya, restrict access to certain traditional fishing grounds. Nah, berarti paragraf ketiga itu adalah ngebahas sudut pandang ya dari para nelayan terhadap kebijakan pemerintah yang baru. Terus kita lihat yang paragraf keempat, kalimat pertamanya di sini ada dari minister ya, dari menteri itu bilang katanya, dengan ada framework yang baru dari kebijakan ini, memang tujuannya tuh punya suatu hal nih, katanya untuk ocean restoration, berarti adanya pengembalian lagi ya, laut yang lebih adil dan juga lebih ekologis. Nah itu berarti sudut pandang pemerintah, dia memberikan perhatian nih, katanya memberikan peringatan nih, warn against letting industrial waste disposal go unmonitored near coastal waters. Jadi dia bilang nih, memberikan peringatan jangan sampai ada limbah industri yang nggak diawasi, unmonitored yang berada di dekat pesisir katanya. Karena kalau ada katanya bisa destroy essential fish spawning grounds and coastal protection system at the same time. Jadi katanya bisa mengganggu nih tempat si ikan tersebut adalah berkembang biak ya, fish spawning, dan juga proteksi pesisir yang ada di hal tersebut. Berarti paragraf 4 itu lagi ngebahas tentang sudut pandang dari pemerintah terkait kebijakan ini gitu, dan apa sih yang diberikan peringatan ya oleh pemerintah terhadap limbah industri. Terus paragraf terakhir kita lihat full ya. Ternyata ada data ekologis nih, data lingkungan. Ternyata tuh mikroplastik ya, plastik debris tersebut dihitung mereka itu memberikan kerugian 50 juta dollars, 50 million dollars secara tahunan annual terhadap sektor ekoturism. Nah, berarti sektor turis ya teman-teman. Dan katanya secara approximately, secara kasar tuh 20% itu berdampak kepada wisata-wisata terumbu karang katanya. Padahal kan katanya di Indonesia itu tetap menjadi fokus kritikal area nih, di mana marine biologist itu bisa membuat tempat kayak penelitiannya mereka ya, coral nursery stations. Berarti kalau kita lihat, di sini kan lagi ngebahas tentang dampak ya. Kalau kita lihat dampak negatif dari mikroplastik terhadap apa? Pertama tadi kepada para peneliti, dan juga kalau kita lihat selain peneliti, tourism juga terkena dampak ya. Berarti kita lihat nih title-nya lagi ngebahas apa? Apakah sedang bilang yang A nih, ngebahas limbah industri memberikan ancaman yang parah nih untuk jaringan mangrove di Indonesia. Salah ya, kita nggak sedang ngebahas mangrove di sini. Kita lagi ngebahas tentang mikroplastik dampaknya ke perairan ya teman-teman. Terus yang kedua, ada tim riset internasional melihat adanya racun kimia yang kuat di Laut Jawa. Ini cuman informasi detail aja ya teman-teman yang disebut di paragraf kedua. Karena ada riset tersebut kan akhirnya pemerintah terdorong ya membuat kebijakan ini. Jadi bukan judul yang cocok. Terus yang C, para nelayan tradisional itu mengalami kekhawatiran besar terhadap kalau ada restricted access, akses yang terbatas ke tempat-tempat mereka mencari ikan. Nah ini salah ya, tadi yang ngebahas kekhawatiran sudut pandang nelayan kan cuma di paragraf ketiga aja tuh ya teman-teman, bukan inti dari teks ini. Terus yang D, Indonesia sedang melawan sampah plastik di lautan melalui bersih-bersih pantai, bersih-bersih pesisir, dan kebijakan yang strategis.
Nah ini dia nih jawabannya teman-teman yang D ya, karena memang fokusnya lagi ngebahas tentang kebijakan pemerintah, terus kita lihat apa yang bakal dilakukan pemerintah saat mengatasi masalah mikroplastik ini. Jadi jawabannya adalah yang D ya teman-teman. Kalau yang E itu malah ngebahas tentang mengharmonisasi kerugian marine ecotourism dengan terumbu karang. Nah, kita lagi nggak ngebahas tentang marine ecosystem aja ya teman-teman, karena tadi marine ecotourism itu cuma dijawab di paragraf kelima aja. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, sekarang aku kasih variasi lain nih teman-teman, karena ada juga tipe soal di SIMAK UI adalah which of the following sentences will be the most fitting choice to conclude the text above. Jadi kita mau cari kalimat mana yang paling cocok merangkum teks ini. Nah, kalau kita lihat kan di sini cuma satu paragraf ya teman-teman. Kalau seperti ini teman-teman baca full paragrafnya ya, lagi bahas apa. Jadi di sini ada a team of marine biologists sedang studying deep sea ecosystem near Mariana Trench. Jadi dia sedang meneliti ekosistem di laut kedalaman ya, dekat Palung Mariana. Nah, mereka itu menemukan a groundbreaking discovery. Berarti ada penemuan besar ya kalau groundbreaking itu. Nah, nama proyeknya tuh The Abyssal Globe Project, diadakan oleh Oceanic Research Institute in Manado. Itu unveils the mysterious survival mechanisms of organism living in complete darkness. Jadi ternyata penelitiannya itu menemukan nih, ada mekanisme bertahan hidup yang misterius. Dari siapa? Dari organisme yang hidupnya tuh di kegelapan total. Nah, itu penelitian utamanya ya, teman-teman. Di situ adalah penelitian ke cara hewan-hewan bertahan hidup yang gak terkena cahaya sama sekali. Nah, penelitian ini tuh katanya didanai oleh Global Science Fund dan dikepalai oleh Dr. Elena Rostova. Itu menghabiskan waktu 3 bulan ya, katanya untuk melakukan penelitian ini. Ternyata deep sea jellyfish utilize bioluminescence. Nah, ternyata salah satunya ya di sini organismenya bertahan hidup dengan menggunakan bioluminescence ya. Dengan cara mereka bisa membuat cahaya dari tubuhnya dia sendiri untuk menakuti predator di zona gelap tersebut, midnight zone. Terus dia bilang, nah kenapa kita nggak coba nih untuk memeriksa untuk menerapkan fenomena biologis ini untuk develop sustainable lighting for our cities. Nah, jadi katanya fenomena ini tuh kenapa sih nggak kita coba perhatikan untuk ngebuat pencahayaan yang ramah lingkungan ya di kota-kota kita. Nah, full research-nya tuh katanya bakal dipublikasi 14 Agustus dan katanya berharap sih bisa menginspirasi ya next generation of marine scientists. However, the exact coordinates of the habitat will remain confidential to protect the fragile ecosystem. Nah, dia bilang tuh koordinat asli dari habitatnya itu bakal tetap rahasia ya kalau confidential. Karena untuk melindungi ekosistem yang rentan gitu. Berarti kita udah paham ya, di sini lagi ngebahas ada penemuan baru, cara bertahan hidupnya suatu hewan ya, ada organisme yang ada di kedalaman laut yang nggak ada cahaya sama sekali. Sekarang kita coba cek ya masing-masing opsi. Funding for future deep sea expedition is expected to triple over the next decade. Nah ini ngebahas hal lain nih, karena tiba-tiba katanya pendanaan dari untuk ekspedisi ini tuh bakal meningkat 3 kali lipat di dekade berikutnya. Nah ini irrelevant ya, karena ini tiba-tiba banget ngebahas pendanaan. Terus yang B, marine biology students are encouraged to apply for internship at the institute. Ini juga tiba-tiba banget, karena ngebahas siswa itu didorong untuk coba daftar nih magang katanya di institut ini. Nah kita lagi nggak ngebahas magang ya teman-teman. Terus yang C, similar jellyfish species can also be found in shallower waters across the Pacific. Nah ini adalah salah, karena malah bilang jellyfish species itu ditemukan di area yang dangkal katanya. Padahal kan di teks ini jellyfish itu ada di kedalaman yang sangat gelap ya teman-teman. Jadi dia nggak relevan. The research vessel is scheduled for a routine maintenance check before the next voyage. Jadi katanya riset ini dijadwalkan bakal ada perawatan rutin nih sebelum perjalanan berikutnya. Salah ya, nggak ada tanda-tanda yang menunjukkan bakal ada perjalanan berikutnya. Jadi jawabannya udah pasti yang E nih.
bahwa penemuan ini itu a significant milestone. Milestone itu kan pencapaian ya. Jadi kata pencapaian signifikan atau yang penting dalam memahami kehidupan di bawah laut yang terdalam. Betul banget ya, karena kan tadi groundbreaking tentang jellyfish tersebut. Jadi jawabannya adalah yang E ya teman-teman. Oke, sekarang kita ke tipe soal berikutnya, ada vocabulary test. Ini artinya adalah selesai menanyakan sinonim, jadi nanti teman-teman bakal dikasih suatu kata, terus coba teman-teman tebak di sinonim paling terbaik apa. Strategi cepatnya, teman-teman baca kalimat dulu yang mengandung kata tersebut, setelah itu teman-teman nanti baca konteks kalimat sebelum atau sesudahnya ya, supaya tahu nih artinya apa. Sekarang kita lihat ke soal yang ini. Dia ada kata unveils di sentence 2. Kita lihat di sentence 2 itu unveils itu kalimatnya apa? Jadi katanya proyek ini diadakan di Oceanic Research Institute in Manado, unveils the mysterious survival mechanisms of organism living in complete darkness. Nah, katanya mereka itu unveils tentang misterius dari mekanisme bertahan hidup nih, dari organisme yang ada dalam kegelapan total. Udah jelas belum? Belum nih ya teman-teman, kita lihat kalimat setelahnya. Nah, katanya studi ini didanai oleh Global Science Fund, diketuai Dr. Elena Rostova, terus kata Dr. Elena itu bilang, mereka menemukan suatu hal nih di penelitian ini, tentang adanya deep sea jellyfish itu menggunakan bioluminescence seperti membuat cahayanya sendiri. Nah, berarti karena ada kata discovered ya sebagai clue, berarti di sini tuh lagi ngebahas adanya sesuatu yang ditemukan ya, ada penemuan, ada hal baru yang ternyata membuka misteri tersebut ya teman-teman. Coba cari di opsi A, B, C, D, E mana yang artinya membuka. Conceals itu artinya menutup ya teman-teman. Ini udah jelas antonimnya ya teman-teman, jadi jawabannya salah. Kalau predicts itu artinya memprediksi, ini salah, nggak ada tanda-tanda kita sedang memprediksi. Reveals itu artinya membuka. Nah, ini jawabannya benar nggak teman-teman? Benar ya, karena kalau reveals itu kan berarti ada suatu penemuan hal baru, seperti ada clue tadi kata discovered, jadi cocok. Kalau distorts itu artinya kebalikannya, malah memutarbalikkan fakta. Nah, di sini nggak sedang ada tanda-tanda dia memutarbalikkan fakta ya, jadi ini salah. Terus investigate itu artinya menyelidiki. Ini juga tidak ya, nggak ada yang cocok kalau misalnya dia sedang menyelidiki. Jadi jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Oke, sekarang kita ke tipe soal berikutnya, ada detailed information. Kita diminta untuk mencari informasi detail atau scanning ya, teman-teman. Biasa ada kata according to the passage, which of the following is true about, the author states that, dan seterusnya. Strategi cepatnya, teman-teman tandai 2-3 kata kunci unik di soal. Nanti gerakan mata secara zigzag atau melingkar untuk mencari kata tersebut. Jangan dibaca dulu, cukup dilihat dulu ya. Nanti kalau udah ada ketemu kata yang menurut teman-teman tuh kayaknya sesuai nih sama yang ditanyakan, baru teman-teman baca kalimat sekitarnya. Nah, untuk soal-soal SIMAK UI, biasanya soal detailed information adalah kita mencari suatu informasi di paragraf keberapa. Kayak di sini kan the author illustrates the physical impacts of workplace stress on employees. Itu ada di paragraf mana nih? Yang ngebahas tentang dampak fisik ya dari stres di tempat pekerja, di tempat bekerja. Berarti coba kita cari yang ada kata physical impact sama workplace. Kita lihat di paragraf 1, ada nggak kata physical? Di sini tidak ada ya, karena kalau di paragraf 1 itu masih menjadi ngasih tahu bahwa ada yang bentuknya tradisional, ya tempat kerja tuh ada yang modern gitu. Terus paragraf kedua ngasih tahu katanya micromanagement tuh punya dampak yang buruk, detrimental. Nah, di sini ada kata effects. Effects sama impact agak mirip. Coba kita baca. Di sini ngebahas dampak fisik nggak? Nah, ternyata dia lebih ngebahas tentang dampak kepada kreativitas, terus kepercayaan ya, trust, dan disrupts long-term career growth. Jadi malah mengganggu pertumbuhan karir seseorang. Apakah ini fisik? Tidak ya teman-teman, ini lebih ngebahas dampak mental karena nggak kelihatan tuh, hanya tentang kreativitas atau kepercayaan ya teman-teman. Sekarang kita lihat paragraf ketiga, ada nggak ngebahas tentang dampak fisik? Nah di sini tidak ya, tapi lebih ngebahas tentang anxiety, kecemasan. Kecemasan juga merupakan masalah mental.
Sekarang kita lihat paragraf 4. Oh, di sini ada kata physical nih katanya. Jadi manusia yang experience ya corporate stress responses on physical level. Jadi para manusia yang ternyata terkena stres korporat itu merespon ada level fisiknya juga. Seperti apa tuh? Katanya kelelahan kronis ya, chronic fatigue, terus ada insomnia, sama ada burnout ya. Dia juga ngerasa seperti terbakar ya, atau benar-benar udah lelahnya tuh sangat berlebih ya teman-teman, karena stres yang berlebihan. Berarti kita udah ketemu ya, itu physical impact ada di mana? Paragraf 4, karena dia ngasih tahu dampaknya kepada fisik kita, yaitu kelelahan. Jadi jawabannya adalah yang D. Sekarang kita coba yang ada 2 paragraf nih teman-teman. Pertanyaannya, the author illustrates the specific ecological impacts and threats of plastic pollution Indonesia most effectively in. Nah, kalau ini kita mau tahu ya dampak ekologis. Ya, ecological. Kalau dampak ecological itu dampak apa? Dampak lingkungan. Dan ini kita mau tahu dampak lingkungan dari polusi plastik. Sekarang kita lihat dari paragraf 1 nih teman-teman. Ada nggak yang ngebahas dampak ecological kata kuncinya? Nah, di sini ada efek, ya, tapi di sini maksudnya efek itu adalah dampak langsung dari kampanye, bukan dari plastic pollution. Berarti yang satu udah pasti bukan jawabannya. Kita eliminasi tuh ya, yang D sama yang E. Sekarang kita lihat paragraf kedua, ada kata hal yang menunjukkan dampak nggak nih teman-teman secara lingkungan. Nah, di sini ada nih katanya, ternyata dengan adanya mikroplastik tersebut itu blocking the digestive tracts. Jadi mereka menutup trakea pencernaan dari organisme laut sehingga adanya kegagalan reproduksi dari ikan-ikan tersebut. Nah, berarti ini kan dampak ekologis ya di paragraf kedua. Berarti yang A kita udah bisa langsung eliminasi karena nggak ada paragraf 2-nya. Sekarang paragraf ketiga, ada nggak dampak ekologis? Tidak ya, ini sedang ngebahas tentang respon para nelayan tersebut terhadap peraturan baru. Jadi yang B udah pasti bukan jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, cuman kita make sure dulu nih, emang dampak ekologisnya apa sih yang di paragraf 5? Nah, dia ngebawa data ekologis nih. Ecological data, kalau plastik tersebut itu memberikan kerugian sampai $50 million in annual losses for the regional ecotourism sector. Jadi sektor ekoturisme itu adalah ya ruginya besar banget tuh teman-teman. Terus selain itu juga katanya marine biologist itu terganggu ya, tempat mereka itu penelitiannya, long term coral nursery station. Alhasil kan mereka jadi terganggu ya penelitian ekologisnya, jadi itulah dampaknya. Jawabannya berarti paragraf 2 dan 5 ya, yang C. Oke guys, sekarang kita lanjut ke tipe soal berikutnya, ada organization of ideas. Nah, untuk tipe soal seperti ini, teman-teman tuh bakal ditanyakan hubungan antar paragraf atau hubungan antar kalimat itu kira-kira apa. Biasanya pertanyaan muncul kalau di SIMAKU itu, what is the relationship between paragraph X and Y? Nah, strateginya gimana nih kalau kita ketemu soal seperti ini? Teman-teman cari aja main idea dari paragraf yang ditanyakan, dan itu cukup baca kalimat 1-2 di paragraf X, lalu lakukan hal yang sama ya di paragraf Y-nya juga. Nah, sekarang coba kita lihat di sini. Teman-teman bisa mengidentifikasi dari kata kunci yang biasanya muncul di teks-teks itu menunjukkan pola hubungan juga nih teman-teman. Misalnya kalau pola hubungannya menjelaskan atau melanjutkan. Biasanya ada kata clarifies, provides clarification on, mengklarifikasi atau memperjelas paragraf sebelumnya, atau ada kata elaborates, expands on, memperluas atau menambah detail informasi, dan yang ketiga ada exemplify sama provide examples. Itu memberikan contoh konkret dari teori di paragraf. Nah, kalau yang kedua ada juga hubungan pertentangan atau sanggahan. Jadi di sini tuh biasanya ada kata contradicts atau refutes yang artinya menolak atau menyatakan hal yang berkebalikan. Nah, selain itu juga ada kata dismisses atau questions, itu artinya sedang meragukan atau mengabaikan argumen sebelumnya. Dan yang ketiga ada pola sebab akibat atau kesimpulan, di mana di sini teman-teman bisa ngelihat ada kata conclude, summarize, merangkum, illustrates the effects of or causes menunjukkan akibat atau sebab. Nah, itu adalah pola hubungan yang sering muncul ya teman-teman. Sekarang kita lihat di soal ini. What is the relationship between paragraph 2 and paragraph 3? Nah, di sini kan berarti cuma paragraph 2 sama 3 aja. Coba kita baca paragraph keduanya, kalimat pertama sama kalimat keduanya ya.
Jadi di sini ada organizational behavior specialist at the Human Capital Institute states that archaic micromanagement has exclusively detrimental effects. Jadi di sini ada spesialis dari lembaga Human Capital ya, itu menyatakan nih kalau micromanagement yang kuno itu ternyata memiliki dampak yang detrimental. Nah, kalau detrimentalnya sendiri itu tuh artinya dampak yang buruk ya, teman-teman. Micromanagement itu apa? Jadi ada pengawasan yang cukup ketat kepada para pekerjanya ya teman-teman. Terus disebut dia tuh menegaskan bahwa kalau total workplace autonomy universally guarantees a massive surge in corporate productivity. Jadi dia bilang nih, dibanding kita melakukan pengawasan yang sangat ketat kepada para pekerja, itu baik kita otonomi aja. Jadi menekankan kebebasan individu karena itu menjamin adanya massive surge. Berarti ada peningkatan yang besar ya di produktivitas dari korporat tersebut atau perusahaannya. Nah, dari paragraf yang kedua, kalimat pertama aja kita udah paham ya. Intinya dia setuju lebih ke kebebasan ya, otonomi dibandingkan pengawasan yang ketat melalui apa? Micromanagement. Nah, sekarang kita lihat paragraf kedua nih. Tapi paragraf kedua bilang ada kata however, akan tetapi ada studi komprehensif baru-baru ini dari Global Productivity Alliance itu contradicts nih. Berarti dia menyanggah ya claims absolut dari yang dikatakan oleh si penelitian sebelumnya katanya. Dan dia mempertanyakan apakah kalau kita 100% komplit otonomi ya, berarti kebebasan secara penuh, itu emang cocok semua ya untuk semua solusi. Nah, berarti dia sedang menyanggah dan mempertanyakan solusi yang disebut di paragraf kedua tersebut. Terus di kalimat keduanya dia bilang, ngasih data statistik tuh. Kalau sistem yang fleksibel for senior staff, a total lack of supervision in corporate environments actually leads to 25% drop in operational efficiency among junior employees. Jadi dia bawa data statistik nih. Nih buktinya kalau misalnya kurangnya pengawasan tuh, lack of supervision, itu justru efisiensi operasionalnya tuh berkurang 25%. Nah, berarti kan di sini sedang menyanggah ya paragraf ketiga, itu menyanggah paragraf yang kedua tersebut ya teman-teman. Menyanggah solusi dan dia bawa data yang ternyata menunjukkan kalau kebebasan penuh itu justru kurang baik ya. Sekarang kita lihat dari yang opsi yang A. Paragraf ketiga memberikan penjelasan clarification dampak buruk dari micromanagement sebagaimana disebut di paragraf kedua. Salah ya, karena paragraf ketiga itu udah nggak ngasih tahu dampak buruk micromanagement, tapi sedang menyanggah solusi otonomi. Berarti yang A kita eliminasi. Sekarang yang B, the negative consequences of workplace control outlined in paragraph 2. Nah, katanya dampak negatif dari kontrol di lingkungan pekerjaan itu didaftarkan di paragraf kedua ya, diberi tahu apa aja yang secara struktur itu diabaikan atau disanggah oleh teori di paragraf ketiga. Salah ya, karena paragraf ketiga itu bukan menyanggah workplace control, tapi justru dia menyanggah solusi yang ditawarkan paragraf kedua. Sekarang kita lihat yang C. Paragraf kedua itu mengenalkan sebuah solution dari corporate anxiety, oke betul, karena tadi solusinya pakai otonomi, which are later questions, yang kemudian dipertanyakan oleh statistik di paragraf ketiga. Nah ini adalah jawabannya nih teman-teman yang C, karena tadi paragraf ketiga itu kan menyanggah solusinya dan memberikan data yang dia temukan. Jadi jawabannya adalah yang C. Sekarang kita lihat yang D kenapa salah. Paragraf ketiga itu menyanggah basis psikologis terkait dengan perilaku pekerja yang ternyata dibuat oleh paragraf kedua. Salah ya, kita bukan sedang menyanggah basis psikologi, tapi kita sedang menyanggah solusi. Terus yang E, flexible working system, yang diilustrasikan di paragraf kedua, itu dibandingkan dengan rutinitas tradisional di paragraf ketiga. Ini salah ya, kita bukan membandingkan tradisional sama modern di kedua paragraf ini. Oke, sekarang kita lanjut ke tipe soal berikutnya, ada context or source of the passage. Nah, biasanya kalau untuk tipe soal seperti ini, itu menanyakan nih, kira-kira teks ini tuh ditemukan di kursus apa? Atau ditemukan di media apa biasanya? Atau mungkin di bidang ilmu apa? Nah, jadi kita harus menebak, taunya dari mana? Kita harus tahu skimming gitu, tahu main idea-nya dulu teman-teman. Terus nanti teman-teman bisa lihat target pembacanya siapa, lalu seberapa teknis bahasanya.
Di sini aku ada rangkuman teman-teman. Yang pertama itu kalau misalnya teman-teman ngelihat ya, ada yang bahasanya ilmiah tapi tetap ringan, terus menjelaskan riset dari fenomena sehari-hari, istilahnya masih mudah dipahami, nggak rumit banget, dan mengutip pendapat ilmuwan, biasanya tuh cocok taruh di popular science atau popular article. Jadi dia artikel sains yang populer, setiap orang bisa baca. Beda halnya sama yang kedua, kalau teman-teman ngebaca tulisan itu sangat formal kaku, banyak data statistik, metodologi, istilah medis, atau sains yang kira-kira kalau orang awam tuh nggak tahu, itu ditujukan untuk peneliti atau akademisi, itu nanti mereka jatuh ke kategori akademik, medical, sama scientific journal ya teman-teman. Terus yang ketiga, kalau teman-teman ngelihat ada yang tulisannya formal dan objektif, banyak angka, membahas regulasi, kebijakan, terus dari lembaga resmi, itu biasanya laporan resmi pemerintah atau government report. Terus yang 4, kalau bahasanya sangat resmi, banyak pasal, menggunakan istilah-istilah hukum, membahas hak dan kewajiban, itu nanti masuk ke legal or corporate document. Dan yang terakhir, kalau teman-teman melihat di sini teksnya itu naratif, bercerita, perjalanan hidup seseorang, ya, perjuangannya itu masuk ke biografi ya teman-teman, atau kisah hidup seseorang. Jadi tiap sumber itu tuh bisa punya karakteristiknya masing-masing. Nah, kita balik lagi ke teks yang berikut nih teman-teman. Kita kan belum tahu nih main idenya apa. Jadi kita skimming paragraf 1 sama paragraf terakhirnya. Nah, di paragraf ke-1 itu disebutkan bahwa for generation, traditional corporate environments have relied on rigid 8-hour office schedules to maximize employee output. Jadi katanya selama generasi-generasi ini, corporate tradisional itu tuh sangat tergantung ya ke jadwal yang kaku, ya rigid, terus cuma 8 jam kerjanya ya untuk memaksimalkan hasil dari karyawannya. Nah, tapi bilang nih akan tetapi modern global industry, these static routines are rapidly being replaced by flexible, outcome-based system that prioritize mental well-being. Jadi kalau sekarang itu nggak seperti yang tradisional tuh, lebih fleksibel, berbasis hasil, dan lebih menekankan kesehatan mental. Nah, industrial psychologists are currently analyzing nih why autonomy has become the new benchmark of productivity. Jadi sekarang lagi menganalisis nih kalau kebebasan individu atau otonomi ya, itu menjadi basis yang baik untuk produktivitas, sehingga kita tuh mengambil alih ya sesuatu pengawasan yang terlalu ketat. Jadi kalau kita lihat di paragraf 1 itu kan lagi ngebahas ya tentang fenomena perubahan lingkungan kerja yang sekarang lebih fleksibel. Terus di paragraf terakhir kita skimming dikit aja, dia ngasih tahu people who experience severe reactions to workplace control may not just have an overactive stress response. The unexpected and unpredictable nature of modern corporate demands, along with the lack of transparency, can trigger an ongoing feeling of insecurity. Nah, tapi orang-orang yang mengalami reaksi yang parah kepada tempat kerja, katanya, mungkin mereka nggak bakal memberikan respon stres yang overaktif aja. Tapi katanya dengan sekarang kan modern corporate demands itu lebih mengejutkan, nggak terprediksi karena fleksibilitas itu ya. Selain itu juga kurangnya transparansi dalam pengelolaan, sehingga itu memicu ada perasaan tidak aman, insecurity. Nah, itu tuh menyebabkan para pekerja itu jadi hypervigilance katanya. Jadi perasaan was-was yang berlebihan ya. Lebih dari jam bekerjanya mereka, actual working hours. Berarti di paragraf terakhir itu kan lagi ngasih tahu ya tentang fenomena lingkungan kerja di dunia modern pun ternyata punya sisi negatifnya juga ya. Berarti kalau teman-teman lihat ini target pembacanya umum atau cuman tertentu aja? Umum ya, karena bahasanya masih mudah dipahami, terus ngebahas fenomena sehari-hari. Berarti kalau yang A udah pasti salah, kita bukan ngebahas dokumen hukum, kita juga bukan ngebahas majalah sains dan teknologi, kita nggak ngebahas laporan ketenaga kerjaan pemerintah, kita juga nggak terlalu teknis, nggak ngebahas jurnal medis, tapi yang E ya, artikel psikologis yang populer, popular psychology article. Jadi jawabannya yang Oke, sekarang kita lihat ada author's tone. Jadi kita mau tahu tentang apa sih nada atau nuansa yang diberikan penulis kepada para pembaca.
Caranya kita bisa baca paragraf pertama dan akhir ya teman-teman. Dan di sini aku udah kelompokkan ada spektrum kosakata tone yang sering muncul di ujian. Jadi kalau misalnya teman-teman ya, menurut aku dihafalkan dulu vocabulary ini karena bakal membantu banget untuk teman-teman tuh bisa paham nih dia teksnya cocoknya apa. Nah, kalau misalnya positif, nanti jawabannya pasti optimistic, positif, supportive, approving, empathetic, atau sympathetic. Jadi kalau optimistic kan berarti penuh harapan ya. Kalau supportive berarti mendukung, kalau empathetic berarti rasa peduli. Tapi kalau teman-teman baca nih, kayaknya teksnya netral-netral aja deh, hanya memaparkan informasi. Nah, pasti jawabannya antara objektif, neutral, impartial, atau informatif and descriptive gitu. Jadi tidak memihak, hanya menyajikan fakta apa adanya dan memberikan informasi saja. Terakhir, kalau sifatnya negatif atau mengkritik, pasti skeptical, cynical, atau apprehensive. Nah, kalau misalnya ragu-ragu tuh kayak skeptical ya, doubtful, atau unconvinced. Tapi kalau suka menyindir atau sinis bisa pakai cynical atau critical. Dan yang terakhir, kalau suasana itu kayak cemas, berhati-hati, itu masuknya ke apprehensive, concerned, sama anxious. Karena semuanya artinya adalah merasa khawatir ya teman-teman. Nah, sekarang coba kita lihat ke teks yang tadi lagi. Kan tadi kita udah baca ya, kalau di sini itu lagi ngebahas tentang adanya traditional corporate environments ya, yang tradisional itu kerjanya yang rigid, kaku, 8 jam. Sekarang berubah semenjak ada modern global industries yang ternyata lebih fleksibel, berbasis hasil, dan lebih prioritize mental well-being, fokus kepada kesehatan mental. Nah, berarti kan di sini lagi memaparkan informasi ya tentang ada pergeseran baru di dunia corporate. Terus paragraf terakhir itu ngasih tahu tentang dampak ya dari modern corporate environments karena dia ngasih tahu tuh orang-orang yang mengalami reaksi parah dengan lingkungan kerja, mungkin bukan hanya mereka punya stres yang terlalu aktif ya. Nah, karena sekarang itu semakin tak terprediksi, semakin mengejutkan ya, modern corporate demands ya. Jadi permintaan corporate yang modern itu tuh semakin nggak terprediksi ya. Dan kurangnya transparansi katanya itu bisa memicu adanya perasaan tidak aman, insecurity. Nah, ini kan berarti lagi ngebahas tentang sisi negatifnya juga ya, walaupun fleksibel tapi ada sisi lainnya juga bisa menyebabkan kecemasan. Berarti kan di sini netral ya teman-teman, nggak condong ke positif, nggak terlalu negatif juga. Jadi kalau kita lihat yang A, informatif benar nggak nih teman-teman? Benar ya, karena sifatnya itu memberikan informasi teks ini tentang ada fenomena baru. Relieved itu artinya lega. Kalau skeptical itu artinya tidak percaya. Nah, ini terlalu negatif. Kalau unconvinced berarti dia tidak yakin atau ragu-ragu. Ini juga nggak ada ya yang menunjukkan keraguan. Dan optimistic itu artinya penuh harapan. Ini terlalu positif ya kalau optimis. Jadi jawabannya adalah yang A, informatif. Nah, sekarang kita lihat ke restatement. Ini adalah last material sebelum kita lanjut ke grammar section ya, teman-teman. Nah, restatement itu nanti teman-teman ada suatu kalimat, terus dari kalimat tersebut teman-teman harus cari dari opsi A, B, C, D itu mana ya yang makna kalimatnya itu sama. Nah, strategi cepatnya teman-teman gunakan chunking method. Teman-teman coba breakdown ya, pecah mana subjeknya, mana verbnya, dan mana objeknya. Itu bakal ngebantu teman-teman untuk paham nih kalimatnya lagi ngebahas apa. Nah, coba kita lihat yang ini. Kita nggak perlu baca teksnya ya kalau misalnya ada kalimat restatement, tapi kita cukup baca statement yang udah ada di soal. Di sini kita lihat yuk subjeknya apa. Industrial psychologists are currently analyzing why autonomy has become the new benchmark for productivity, overtaking strict surveillance. Nah, berarti di sini subjeknya udah jelas tuh, ya. Para psikologis industri. Nah, itu subjek, aku kasih warna biru. Terus kita cari kata kerjanya. Tentunya kan mereka sedang menganalisis ya. Nah, itu are currently analyzing. Kita cari objeknya sedang menganalisis apa sih sebenarnya? Oh, sedang menganalisis why. Alasan kenapa kebebasan itu menjadi dasar yang baik untuk produktivitas. Jadi lebih baik dibanding pengawasan yang ketat. Nah, berarti kita coba cari nih yang subjeknya sama ya, industrial psychologist yang sedang menganalisis. Kita lihat dari yang A. Researcher sekarang sedang mempelajari
Why using freedom instead of strict monitoring has become the new norm for efficiency. Nah, mereka itu katanya sedang mempelajari bagaimana kebebasan dibandingnya instead of pengawasan yang ketat itu menjadi norma baru. Nah, itu betul nggak teman-teman? Betul ya, jawabannya yang A. Karena memang researchers sama aja kayak industrial psychologist. Analyzing sama aja seperti studying. Terus using freedom berarti sama kayak autonomy. Strict monitoring itu strict surveillance. Dan itu menjadi new norm. New norm itu new benchmark. Jadi jawabannya sangat temu yang A. Sekarang kita lihat kenapa yang lain bisa salah ya. Kalau yang B itu malah bilang researchers itu khawatir. Nah, di kalimat asal ada kata khawatir nggak? Nggak ada ya, teman-teman. Terus yang C, that workspace autonomy has become the new way to work instead of surveillance has been dubbed by scientists. Nah, katanya pekerjaan yang bebas autonomi itu telah diragukan nih oleh para saintis. Salah ya, karena apakah diragukan? Tidak, karena sedang dipelajari ya, teman-teman. Yang D, researchers are looking at why it is becoming more common to work with surveillance rather than autonomy. Nah, ini malah berubah maknanya. Researchers itu sedang mempelajari tentang kenapa kalau kerja dengan pengawasan itu adalah lebih umum ya dibanding bekerja sendiri, bebas ya. Salah ya, justru pada yang di sini diteliti adalah autonomi ya, bukan yang work with surveillance. Kalau yang E, that freedom is no longer used in workplace has raised questions among industrial scientists. Ini salah, malah artinya kebebasan itu udah nggak digunakan lagi di tempat kerja. Salah ya, kalau nggak digunakan lagi nggak mungkin jadi new benchmark. Jadi jawabannya yang maknanya sama adalah yang A ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang let's go to grammar section. Di sini aku ada 4 materi utama yang kira-kira sering muncul ya di SIMAK UI. Nah, dari grammar section kita bakal mulai dari tenses. Menurut aku ini adalah dasar yang menurut aku teman-teman harus kuasai terlebih dahulu ya sebelum ke grammar lain. Dan di sini aku nggak bahas semua tenses, tapi hanya tense yang muncul secara lebih sering ya di SIMAK UI. Nah, yang pertama ada simple past tense. Simple past tense itu artinya apa sih? Past itu kan masa lampau ya, teman-teman, terjadi di masa lalu. Dan memang itu betul. Past tense itu adalah untuk ngebahas kejadian yang sudah terjadi atau sudah selesai total di masa lampau. Nah, tapi harus spesifik tuh teman-teman, ada kata kemarin, tahun lalu, atau misalnya tahun 2024. Nah, itu adalah time markers yang wajib ada ya, yesterday, last, ago, atau in plus tahun masa lampau. Rumusnya ada 2. Kalau kalimatnya aktif, dia pakai subject plus verb 2. Terus kalau rumus pasif itu bisa pakai subject, was, were, sama verb 3. Nah, itu yang simple past tense. Contoh kalimatnya, the researchers decreased the temperature in the laboratory yesterday. Jadi para penelitinya tuh menurunkan temperatur atau mengurangi temperatur di laboratorium kemarin. Nah, ini kejadian di masa lalu ya. Kemarin, terus ini juga pakai verb 2 ya, karena dia kalimat aktif ya, menurunkan. Tapi beda nih kalau yang kedua, in 2024, a groundbreaking study on skin cancer was conducted by the researchers at Stanford Medicine. Nah, di sini ada kayak pasif karena dia bilang ada studi yang sangat mengejutkan ya dari kanker kulit itu diadakan ya, conducted. Diadakan oleh siapa? Oh, diadakan oleh para peneliti dari Stanford Medicine. Nah, berarti kan itu pasif ya teman-teman, dan dia itu terjadi di masa lampau, ada di 2024, dan di sini pakai was sama verb 3. Ya. Pertanyaannya kapan pakai was sama were? Was itu kalau subjeknya adalah singular ya, teman-teman. Tapi kalau subjeknya plural itu pakai were. Oke, kalau di sini kan subjeknya singular tuh karena studi ya. Studi itu kan dia bukan plural, dia cuma satu aja. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Ada simple present tense tapi yang pasif. Nah, simple present tense ini sesuai dengan namanya, ada kata present, berarti kejadiannya di masa kini. Ada 3 fungsi, pertama tuh untuk menyatakan fakta umum, kebenaran ilmiah, sama yang ketiga tuh rutinitas. Nah, rumusnya tuh dia adalah pakai am, is, are, terus sama verb 3. Pokoknya semua yang pasif tuh ada verb 3-nya ya, teman-teman. Nah, biasanya kalau simple present tuh ada kata every, ya, setiap, always, selalu, once a week, sekali dalam seminggu, atau nowadays, ya, hari-hari ini.
Misalnya contoh the clinical data analysis results are decreased by the automated system every midnight. Jadi hasil data analisis klinisnya itu bakal dikurangi oleh sistem otomatis tersebut tiap malam. Nah, itu kan kejadiannya rutin tuh ya tiap malam, dan ini pasif tuh pakai are sama verb 3. Kenapa pakai are? Karena di sini subjeknya itu adalah plural tuh teman-teman. Results ya. Results akhirannya pakai s tuh. Berarti dia adalah bendanya jamak ya pakai are. Nah, sekarang kita lihat ada present continuous tense. Sesuai dengan namanya, ini juga masih present nih, kini. Tapi di sini kininya itu bukan yang simple, tapi yang continuous. Continuous apa sih? Artinya sedang berlangsung ketika kita sedang berbicara. Jadi ini adalah digunakan untuk aksi atau proses perubahan yang sedang terjadi saat sekarang, pada saat pembicaraan sedang berlangsung. Biasanya ada kata now, right now, at the moment, atau look, listen, itu tanda-tandanya. Rumusnya subject, terus pakai am, is, are, sama verb ing. Contoh kalimatnya, look at the screen, the patient's emotional response rates are decreasing right now. Nah, di sini ada keterangan waktunya look, dan di sini pakai are, decreasing ya. Jadi ternyata respon emosional pasiennya tersebut angkanya menurun saat ini juga. Berarti kan sedang berlangsung ya masa kini teman-teman. Sekarang kita lihat yang D. Ada lagi jenis present lain, tapi di sini namanya present perfect tense yang aktif. Nah, present itu adalah kini, tapi di sini yang perfect bentuknya. Apa sih perfect? Dia digunakan untuk tren atau aksi yang dimulai di masa lalu dan masih berlangsung atau efeknya masih berjalan sampai sekarang. Nah, gampangnya gini teman-teman, misal aku ada timeline ya, di sini masa lampau, past, dan ini present, dan ini ada future. Nah, kalau misalnya present perfect, itu adalah teman-teman gambarnya dari past dan sampai B itu masih berlangsung. Nah, itu present perfect. Sedangkan kalau teman-teman tadi tuh ya, yang sebelumnya kan simple present sama simple continuous ya. Nah, itu cuma terjadi di kolom present aja. Jadi nggak ke past, nggak ke future. Gitu ya, udah kebayang. Sekarang kita lihat ke rumusnya. Dia kalau subjeknya plural pakai have verb 3, tapi kalau subjeknya singular itu has sama verb 3. Tanda-tandanya nih teman-teman harus diperhatikan. Kalau present perfect itu wajib ada keterangan waktu. Keterangan waktu yang menunjukkan dia berlangsung dari masa lalu sampai sekarang. Kayak apa tuh? Over the last decade, over the past few years, throughout the last or past, since, for, recently, lately, already, yet. Itu semua adalah present perfect tense. Contoh kalimatnya ada kata over the last decade, human empathy levels have decreased due to digital isolation. Nah, di sini ada keterangan waktu ya, menunjukkan dari dekade lalu sampai sekarang ternyata masih berlangsung nih. Kalau level empati manusia itu telah menurun karena ada isolasi digital. Dan itu betul banget pakai have sama verb 3 ya, teman-teman. Nah, itu untuk present perfect tense yang aktif. Sekarang kita lihat nih, present perfect tense juga ada yang pasif juga nih, teman-teman. Fungsinya sama kayak present perfect yang aktif, tapi maknanya jadi pasif aja ya, jadi telah di atau telah ter. Dan rumus pasifnya itu adalah tetap pakai have sama has, tapi dikasih been baru verb 3. Nah, itu jadi clue-nya adalah teman-teman setiap pasif itu adalah selalu verb 3, cuma bedanya berubah ya, bisa have, has been, atau tadi is, am, are, atau was sama were, tergantung dia tense apa. Time markers-nya sama, nggak berubah. Contoh kalimatnya, throughout the past few years, skin cancer incidence rates have been decreased by new therapy methods. Jadi selama beberapa tahun terakhir ini, kejadian kanker kulit itu angkanya telah diturunkan oleh metode terapi yang baru. Nah, itu kan betul ya, pasif karena dilakukannya oleh metode terapi yang baru tersebut. Sebelum kita masuk ke level yang simak UI, di sini coba kita latihan sedikit lagi untuk memahami 5 tense yang tadi kita telah pelajari. Nah, tipsnya teman-teman, kalau untuk soal tenses ya, teman-teman harus baca, ya cari dulu ada nggak time markers-nya. Oke. Terus yang kedua, dia kalimatnya pasif atau aktif gitu.
Nah, kalau misalnya seperti itu, nanti kita bakal mudah juga memahaminya. Kita lihat tuh number one, ada keterangan waktu nggak time markers? Ada ya, di sini ada kata 2 hours ago, berarti 2 jam yang lalu. Nah, kalau 2 jam lalu kejadiannya kan berarti di masa lampau ya, teman-teman. Simple past. Sekarang kita lihat opsi AB-nya. Oh, semuanya adalah kalimat pasif ya, teman-teman. Cuman kalau yang were sealed itu adalah simple past, jadi jawabannya. Kalau yang B itu adalah bentuk pasif dari simple present karena pakai are. Jadi jawabannya adalah the sample tubes were sealed by the laboratory assistant 2 hours ago. Sekarang let's go to number 2. Ada keterangan waktu nggak nih teman-teman? Ada ya, ada kata every morning. Kalau every morning kan termasuk rutinitas ya. Jadi masuk kemana tuh? Simple present tuh teman-teman. Tapi kalau kita lihat simple presentnya aktif atau pasif. Kita artikan kalimatnya, tiap pagi peralatan klinis itu titik-titik dicek atau mengecek oleh sistem sterilisasi yang otomasi. Tentunya dicek ya, berarti pakai simple present tuh rumusnya yang pasif is MR sama verb 3. Berarti jawabannya adalah is checked by the automated sterilization system. Sekarang let's go to number 3. Ada keterangan waktu, time markers? Nah, di sini itu nggak ada teman-teman, nggak ada keterangan waktu. Kalau nggak ada keterangan waktu, kemungkinan besar dia masuk ke simple present. Kenapa? Karena kalau kita baca, simple present kan bisa sebagai untuk fungsinya kalau lagi ngebahas fakta ilmiah atau ngebahas kebenaran umum. Itu bisa pakai simple present. Dan kalau kita baca pun ini merupakan fakta ilmiah ya. Kalau molekul air itu titik-titik ke hidrogen dan oksigen gas ketika ada electric current melewati mereka. Berarti pakai bentuk simple present. Dari AB mana yang simple present? Nah, jawabannya adalah yang A ya, are split. Itu bentuk simple present yang pasif. Kalau yang B, were split, itu adalah simple past, tapi itu ada simple past yang pasif. Jadi jawabannya adalah yang A. Sekarang kita lihat yang number 4. Ada kalimat, over the last decade, researchers titik-titik significant evidence regarding the impact of digital isolation on social behavior. Ada time markers di sini? Ada ya teman-teman, time markersnya itu adalah di sini over the last decade. Berarti dari dekade lalu sampai sekarang. Berarti pakai apa? Pakai yang present perfect nih. Oke, kita lihat opsi AB semuanya sama-sama present perfect ya. Tapi yang satu itu adalah yang A adalah bentuk have verb 3, berarti adalah bentuk aktif. Tapi kalau yang B karena have been found, itu adalah bentuk pasif teman-teman jadinya. Kita lihat nih apakah researchers itu menemukan atau ditemukan bukti yang signifikan terkait dampak isolasi digital terhadap perilaku sosial. Tentunya researchers punya kemampuan ya untuk menemukan bukti yang signifikan. Bukan dia ditemukan, jadi jawabannya adalah yang A. Sekarang kita lihat yang kelima, ada throughout the past few months the psychological data by the team before being published. Nah, di sini ada keterangan waktu, ada kata throughout the past few months, berarti dari bulan lalu sampai sekarang itu tuh masih berlanjut. Berarti present perfect. Lihat opsi AB-nya sih semua present perfect ya, tapi yang A itu aktif, yang B itu pasif. Kita artikan ya, psychological data itu menganalisis atau dianalisis oleh tim sebelum akhirnya dipublikasikan. Nah, tentunya adalah psychological data itu nggak mungkin ya menganalisis, dia nggak punya kemampuan, tapi has been analyzed atau telah dianalisis oleh timnya gitu sebelum dipublikasikan. Berarti jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Sekarang kita ke level soal SIMAK UI nih, tingkat kesulitannya. Kita baca kalimatnya dulu. The atom, also called the building block of matter, structured with a dense nucleus surrounded by electrons. Nah, di sini ada time markers nggak teman-teman? Nggak ada ya, berarti pakai yang simple present teman-teman. Simple present di sini kan pakai verb 3 tuh. Berarti simple presentnya tuh kalau pakai verb 3 jadi bentuk. Nah, karena dia ada udah pasti simple present karena ngebahas suatu fakta ilmiah ya teman-teman. Terus kita lihat setelah titik-titiknya kan verb 3 tuh. Berarti udah pasti bentuk pasif tuh teman-teman.
Dan kalau pasifnya kan bisa is, am, atau are ya, simple present. Dari A, B, C, D, E cuma ada is aja ya yang benar. Jadi jawabannya adalah the atom is structured with a dense nucleus. Jadi atom itu diberikan struktur dengan nukleus yang padat gitu. Jawabannya adalah yang B. Sekarang kita lihat yang berikutnya. A total of 5 million tons of spice cargo from the port during the spice trade era, which peaked in 1675. Ada keterangan waktu? Ada ya, ini ada tahun 1675. Berarti udah pasti pakai yang simple past. Tapi lihat nih, apakah dia simple past yang aktif ya? Kalau yang aktif berarti yang exported itu yang verb 2. Atau yang was exported, ini adalah bentuk pasif ya, was sama verb 3. Berarti kita bisa eliminasi tuh yang B, yang D, sama yang E. Berarti tinggal kita lihat nih di sini mana ya, apakah spice cargo, cargo itu kan berarti di sini ada kargo yang berisi dengan rempah-rempah ya. Mereka itu diekspor dari port atau mereka mengekspor dari port. Tentunya mereka diekspor ya, karena kan mereka nggak punya kemampuan untuk mengekspor dengan sendirinya. Jadi jawabannya adalah yang C ya, was exported from the port during the spice trade era, which peaked in 1675. Sekarang kita lihat yang berikutnya teman-teman, ada deep sea hydrothermal vents to be a critical environment for the origin of early life on Earth. Kalau kita artikan kan di sini berarti ada ventilasi hidrotermal dari kedalaman laut itu menjadi di lingkungan penting nih untuk asal muasal kehidupan awal di muka bumi. Nah di sini nggak ada keterangan waktu ya, ini cuma fakta tentang bahwa ventilasi ini merupakan lingkungan penting. Nah karena termasuk fakta berarti masuknya ke simple present nih teman-teman. Simple present berarti dari opsi A, B, C, D, E yang benar. Kalau pasif itu yang B, are thought. Kalau yang E itu adalah aktif teman-teman, think. Karena dia verb 1. Sedangkan kalau yang B itu adalah are plus verb 3. Nah, kalau are thought itu artinya adalah dianggap. Kalau think itu berpikir atau menganggap. Nah, kira-kira ventilasi itu tuh dia bisa menganggap lingkungan penting atau dianggap sebagai lingkungan yang penting. Tentunya adalah yang pasif ya teman-teman, dianggap sebagai lingkungan yang penting. Jawabannya adalah yang B. Oke, sekarang kita lihat di sini kalimat titik-titiknya tuh ada di sini teman-teman. The unbearable tension of the political conflicts and protests ever more intense, including frequent riots, strikes, boycotts, and public unrest. Nah, kalau kita lihat kan di sini ada ketegangan yang tak tertahankan ya dari konflik politik dan protes, titik-titik semakin intens, semakin tegang. Nah, kalau kita lihat di sini kan dia nggak ada keterangan waktu dan dia juga bukan fakta ilmiah. Kalau seperti ini teman-teman bisa lihat konteks kalimat sebelumnya itu pakai tense apa. Kalau kita lihat kalimat sebelumnya itu kan terjadinya di abad 19 lampau. Dan dia itu katanya pergerakan dari para pekerja di kota-kota industri besar ternyata menghadapi adanya tekanan yang keras dari para authorities. Nah, ini pakai faced. Face itu adalah verb 2. Berarti karena di sampingnya pakai simple past, di sini pun pakai simple past. Kita cari yang merupakan verb 2, teman-teman. Dari A, B, C, D, E mana yang verb 2? Itu adalah yang B ya, grew. Gitu. Berarti yang lain bisa dieliminasi ya. Jawabannya adalah yang B. Oke, sekarang kita coba ke soal yang lebih panjang ya. Karena kalau nanti disimak UI, teman-teman tuh bentuknya fill in the blank langsung 3 paragraf seperti ini. Kita lihat nih di sini what is the correct answer for A. Throughout the last decade, human empathy level across global urban communities by nearly a third due to increased digital isolation. Nah, di sini ada keterangan waktu nggak teman-teman? Ada, throughout the last decade. Berarti dari dekade akhir sampai sekarang tuh masih berlangsung. Berarti itu udah pasti pakai yang present perfect ya. Present perfect dari opsi A, B, C, D, E yang mana? Yang A bukan, karena dia verb 2. Are decreased itu adalah are sama verb 3, berarti masuk ke simple present. Kalau yang C itu are decreasing, salah ya, itu adalah present continuous. Ya, aku singkat aja present cont. Have decreased, ini ada present perfect, sama yang E, have been decreased juga present perfect. Bedanya yang D itu adalah aktif,
Dan yang E itu adalah pasif ya teman-teman. Apakah human empathy levels across global urban communities atau masyarakat ya, level empati dari masyarakat urban itu telah menurun atau telah diturunkan? Tentunya adalah telah menurun ya teman-teman, karena mereka kan bisa menurun ya suatu level itu, dan ini telah menurun menjadi hampir a third, sepertiga, karena adanya peningkatan isolasi digital. Jadi jawabannya adalah yang D ya teman-teman. Oke, sekarang kita ke materi kedua, ada relative clause teman-teman. Di relative clause itu pada dasarnya tuh ada suatu kata yang fungsinya tuh untuk memberikan keterangan ya kepada suatu hal yang di sampingnya. Contoh kayak who. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini ada the researcher who conducted the clinical study on skin cancer won a prestigious award. Nah, jadi di sini researchers yang mengadakan studi klinis dari kanker kulit itu memenangkan penghargaan yang prestisius. Relative clause-nya adalah yang who ini nih teman-teman. Who ini adalah fungsinya untuk menjelaskan lebih detail tentang researchers tersebut. Oh, ternyata penelitinya cuma peneliti yang mengadakan studi klinis di kanker kulit. Itu memenangkan penghargaan prestisius. Gitu ya. Jadi rumusnya setelah noun, dan noun itu wajib manusia, kalau who itu nanti setelah who-nya pakai verb dan objek ya, teman-teman. Jadi kayak di sini who conducted itu verb, clinical study itu adalah objek. Nah, sekarang kita lihat ada lagi whom. Kalau whom itu merujuk pada manusia sebagai objek. Rumusnya ada manusia, whom subjek sama verb. Contoh, the patients whom the doctor treated with the new AI companion showed fast recovery. Pasien yang disembuhkan oleh dokter dengan bantuan AI itu menunjukkan ada recovery atau penyembuhan yang cepat gitu. Nah, jadi kalau kita lihat si pasiennya itu kan merupakan objek ya dari orang yang ternyata mereka itu dirawat atau disembuhkan oleh dokter. Jadi kalau whom itu sampingnya wajib subjek sama verb, nggak kayak who yang sampingnya itu tadi cuma verb aja. Sekarang kita lihat which. Which itu merujuk pada benda atau hewan atau suruh klausa. Contoh ya. The hospital bought a deep learning-based tool which cost millions of dollars. Nah, which itu adalah maksudnya adalah ke alat-alat pembelajaran ya, yang ternyata itu harganya sampai jutaan dollars. Nah, alat-alat kan dia benda tuh, jadi jangan pakai who, tapi pakainya which. Bisa juga kayak many urban areas face severe traffic congestion every morning, which is dramatically reducing economic productivity. Jadi banyak area-area perkotaan yang menghadapi lalu lintas yang parah ya setiap paginya, yang mana ya kejadian tersebut itu tuh macet, itu mengurangi produktivitas ekonomi. Nah itu kan berarti merujuk ke situasi ya, itu juga suatu benda, makanya di situ pakai which. Sekarang ada whose. Whose itu menunjukkan kepemilikan. Rumusnya ada noun, terus baru whose. Nounnya itu adalah miliknya dari pemilik yang di awalnya tersebut. Nah, contoh kalimatnya the student itu sebagai pemilik dari paper ini. Jadi the student whose paper on neurobiology was published received a full scholarship. Jadi siswa yang ternyata artikelnya itu mengenai neurobiologi itu dipublikasikan, ternyata dia mendapatkan beasiswa yang penuh. Nah, jadi beda ya kalau whose itu menunjukkan kepemilikan benda. Sekarang yang E, that itu adalah dia yang fleksibel karena bisa merujuk ke manusia atau benda. Jadi samping that itu wajib verb atau subjek sama verb. Contoh kalimatnya the technology that assists clinicians in checking skin anomalies. Nah, that itu maksudnya adalah mengganti teknologi yang membantu para dokter gitu. Berarti kan di sini assist kan membantu kata kerja ya. Jadi that wajib sampingnya verb. Sekarang coba kita latihan di sini ya. Apakah who atau whose nih? The head researchers is interviewing the psychological candidates who are investigating atau whose are investigating. Pertama kita lihat dulu nih samping si relatifnya apa. Oh ada kandidat psikologi. Dia orang kan ya, manusia. Nah, berarti dia pakainya adalah who are investigating. Kandidat psychological itu adalah sedang menginvestigasi dampak dari isolasi digital. Sedangkan kalau B itu salah, karena kalau whose itu nggak bisa sampingnya verb. Wajib sampingnya adalah noun ya, benda.
Sekarang kita lihat yang kedua. The automated system runs a complete diagnosis every midnight. Nah, automated system pakai who atau which, teman-teman? Nah, tentunya pakai which ya, karena kan dia adalah alat ya, benda, bukan suatu manusia. Kalau who itu adalah harus orang. Terus kita lihat nih, the laboratory was damaged in the storm. Terus di sini whose equipment atau who equipment. Tentunya laboratorium yang memiliki alat ya, karena equipment itu alat, jadi udah pasti pakai whose gitu, yang A. Dan kalau yang B, who equipment itu jelas salah, karena kalau who itu sampingnya wajib kata kerja ya teman-teman, verb. Sekarang kita lihat yang ini, the students whom the professor selected atau who the professor selected, teman-teman. Nah, kita lihat nih, sampingnya kalau who itu kan wajib verb ya. Nah, di sini samping who-nya verb bukan, teman-teman? Bukan ya, tapi adalah subjek profesor. Berarti yang B salah. Tapi jawabannya adalah yang A, whom the professor selected. Karena di samping whom-nya itu ada subjek profesor dan selected. Karena kalau whom itu kan students-nya itu sebagai objek ya, dari orang yang dipilih oleh profesor. Sekarang kita ke yang tricky nih. The team developed a new clinical software. Apakah which is dramatically reducing atau that dramatically reducing nih teman-teman? Coba dijawab dulu. Nah, jawabannya adalah tentunya yang A, which is dramatically reducing. Kenapa tuh? Masih ingat kan ya, kalau which itu sampingnya adalah kata kerja, verb. Nah, ini setelah which itu kan sampingnya adalah is. Jadi benar. Kalau kita lihat yang B, that, itu kan sampingnya antara harus verb atau subjek sama verb ya, teman-teman. Nah, di sini adalah setelah that, itu nggak ada kata kerja tuh. Ya, reducing itu bukan kata kerja ya, teman-teman. Dia itu nggak bisa jadi kata kerja. Kecuali tulisannya that is reducing. Jadi harus ada to be-nya, itu nggak apa-apa. Kayak yang A kan itu ada is-nya tuh, jadi nggak salah. Nah, kalau verb in nggak ada to be-nya, itu dia nggak bisa dikatakan sebagai relative clause yang tepat. Jadi jawabannya adalah yang A. Sekarang kita lihat ke level soal simak UI. Which of the following is the correct answer for B? Kita langsung lihat aja opsi A, B, C, D, E-nya. Dari sini, mana sih yang rumus relative clause yang tepat? Yang A, to which reducing. Salah, karena setelah relatifnya itu nggak ada to be-nya dulu. Padahal kan ini verb ing ya. Nah, berarti ini eliminasi. Terus yang B, whose is dramatically reducing. Salah ya, karena kalau whose itu sampingnya aturannya nggak boleh kata kerja, tapi noun. Berarti B eliminasi. Yang C, that dramatically reducing. Sama kayak yang A, ini juga kurang to be. Harusnya ada to be dulu sebelum verb ing. Kalau yang D, which is dramatically reducing the emotional intelligence, ini tepat nih. Karena setelah which itu diikuti dengan kata kerja. Jadi jawabannya adalah D. Kita lihat yang E, in which, ini juga salah karena nggak ada to be sebelum verb ing-nya ya. Jadi jawabannya udah pasti yang D. Oke, sekarang kita ke tipe yang berikutnya, ada non-phrase word order. Jadi kita mau tahu urutan kata dari frasa benda. Nah, di sini banyak banget soal-soal simak UI yang kita harus mengurutkan kata sifat sebelum kata benda. Di sini ada aturannya, OSASCOMP, dan itu ada akronimnya, opinion, itu harus awal, baru size, age, shape, color, origin, material, purpose. Nah, setelah urutan OSASCOM ini nanti baru diikuti atau ditutup dengan core noun atau kata benda inti di paling akhir. A beautiful small ancient red Moroccan leather handbag. Nah, kalau kita lihat contoh di sini kan ada beautiful itu kan cantik, itu adalah suatu opinion. Small, kecil itu adalah size. Ancient itu adalah umur karena artinya kuno, berarti masuk ke age. Red, merah itu adalah color. Moroccan itu adalah berarti asal Maroko, berarti origin. Sedangkan leather itu kan kulit ya, berarti kan itu bahan dari handbags-nya. Sedangkan handbag-nya itu di sini adalah kata benda. Nah, itu adalah urutannya sesuai dengan OSASCOMP-nya. Terus yang kedua, di sini ada inovatif modern Japanese electric sedan. Inovatif itu kan berarti memiliki sifat inovatif ya, itu opinion. Modern itu berarti baru, berarti kan umur, age. Japanese asal Jepang berarti origin.
electric, listrik itu adalah material, sedangkan sedan di sini adalah noun-nya. Nah, jadi urutannya harus seperti itu ya, teman-teman. Sekarang coba ya kita kuis di sini, apakah prestigious massive facility atau massive prestigious facility? Mana yang opinion terlebih dahulu? Massive itu kan sangat besar ya, berarti ini size. Sedangkan prestigious itu memiliki sifat prestisius, ini adalah opini, teman-teman. Nah, sesuai dengan Osaskom, opinion itu harus datang lebih awal. Jadi jawabannya adalah yang A. Terus yang kedua, grey modern steel atau modern grey steel. Kira-kira grey atau modern dulu nih. Grey itu kan color ya, sedangkan modern itu adalah age. Nah, tentunya adalah modern dulu dari Osaskom, karena kan Osaskom age dulu baru ke color, berarti harusnya modern grey steel. Terakhir, innovative international law atau international innovative law. Inovatif itu adalah opinion, ya, artinya memiliki sifat inovatif. Internasional berarti memiliki lingkup internasional, berarti itu adalah asal muasal origin. Jadi jawabannya adalah yang A. Sekarang kita coba latihan yang level SIMAK UI. Di sini ada non-profit, reputable organization, sama mental health. Kita cari dulu apakah ada opinion di sini. Non-profit itu adalah purpose ya teman-teman dari Osaskom, tujuan, karena kan kalau non-profit itu tidak memiliki keuntungan. Reputable itu artinya memiliki reputasi yang baik. Nah, itu adalah opinion ya teman-teman. Organization itu adalah kata benda atau noun. Mental health itu adalah purpose, tujuan juga. Berarti kita bisa eliminasi tuh, yang E kita eliminasi, yang D eliminasi, A eliminasi, ya tinggal B sama C. Tinggal kita lihat nih di antara opsi B sama C, noun-nya kira-kira yang mana nih? Karena noun itu kan harus letaknya di akhir ya kata benda. Nah, mental health itu purpose, organization itu adalah noun. Berarti jawabannya adalah C ya, a reputable non-profit mental health organization, organisasi kesehatan mental tidak mengambil keuntungan yang bereputasi baik. Jadi jawabannya adalah yang C. Sekarang kita juga lihat belajar word order lagi nih, tapi di sini bukan Osaskom lagi, tapi ada conjunction word order. Nah, kalau conjunction word order ini, teman-teman udah tahu ya, conjunction tuh ada apa aja. Misalnya kayak while, because, as. Nah, setelah conjunction itu wajib ada subject, verb, dan kalau ada complement sama adverb itu harus diletakkan setelah verb ya, atau kata kerja. Nah, kita lihat di sini, while the water droplets drift higher. While itu conjunction, the water droplets, berarti kan itu rintik-rintik air ya, itu subjek. Drift itu artinya bergerak ya, atau berpindah, itu adalah kata kerja tuh teman-teman. Sedangkan higher itu berarti berpindah. Semakin tinggi ya, higher itu adalah kalau ada kata semakin, itu masuknya ke adverb teman-teman, karena menunjukkan keterangan. Nah, itu urutannya udah benar. Lihat lagi yang kedua, because the tectonic plates move outward, earthquakes occur frequently. Nah, lempeng tektonik di sini adalah subjeknya. Move bergerak, itu adalah kata kerja. Outward berarti bergeraknya adalah keluar. Itu adalah adverb ya, teman-teman. Sedangkan yang kedua, di sini ada klausa kedua, ada subjek, earthquakes, occur, muncul secara sering, frequently, berarti di sini adalah adverbnya. Sekarang yang ketiga, as the ice caps melt faster, sea levels rise. As sebagai conjunction, the ice caps berarti ambang batas es ya. Itu adalah subjek, melt, meleleh itu verb, faster itu adverb. Di sini ada sea levels berarti level laut itu subjek, rise juga itu adalah verb. Berarti kita udah lihat di sini adalah urutannya tepat. Sekarang kita lihat yang soal level SIMAK UI nih teman-teman. Kita cari dulu, di sini kan ada as conjunction, berarti samping harus subjek, verb, dan kalau ada complement atau adverb kita bisa tambahkan. Kita lihat dari yang A, the reacting particles bond together. Partikel yang bereaksi, oke ini udah subjek. Bond itu artinya mengikat, itu adalah verb. Together, bersama itu adalah adverb. Berarti jawabannya adalah yang A ya teman-teman, langsung ketemu. Karena urutannya udah subjek, verb, sama adverb. Sekarang kita lihat yang soal number 2. Di sini dari opsi ya itu kan untuk melengkapi conjunction while ya. Berarti cari subjek, the taller. Taller itu kan semakin panjang ya atau semakin tinggi. Itu masuk ke subjek nggak? Tidak ya. Itu masuk ke adverb. The higher semakin ke atas atau semakin tinggi itu juga adverb.
Pokoknya kalau yang udah ada akhiran RR, taller, higher itu adalah adverb, sama yang C juga, sama yang akhiran word nih teman-teman. Kayak upward berarti menuju ke atas ya, itu adalah adverb. Ya, karena kan tadi ada outward ya yang di soal sebelumnya upward. Nah, itu adalah mereka semua adalah adverb. Berarti jawabannya udah pasti yang E. The trees grow taller upward. Trees subject, grow itu tumbuh verb, taller upward itu adalah adverb. Berarti di sini mereka memanjang atau meninggi ke atas. Nah, itu betul ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Sekarang kita ke last question, ada conjunction, ada if, berarti cari subjek dulu. Dari yang A, get itu kan mendapatkan ya. Itu bukan ke subjek tuh, itu adalah kata kerja. Nah, yang B, hotter, semakin panas. Akhiran R nih teman-teman. Berarti masuk ke mana? Adverb, berarti nggak bisa. Yang C, conductive wires, berarti kabel konduktif. Oke, ini bisa jadi subjek, tapi setelah subjeknya langsung adverb. Salah ya, berarti yang D, the conductive wires get hotter. Oke, ini subjek, get-nya verb, hotter itu adalah adverb. Berarti jawabannya udah ketemu, yaitu adalah yang D. If the conductive wires get hotter. Oke, that's all guys. Itu adalah untuk pembahasannya. Jadi kita udah panjang ya, udah ngebahas reading section, grammar section. Kalau teman-teman masih bingung, bisa komen aja. Nanti kita diskusi bareng-bareng. Dan teman-teman next video mau bahas apa lagi? Bisa komen juga ya. Okay, thanks for watching this video and see you in the next video. Bye-bye.